Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang terang dan bermanfaat banget nih buat masa depan, yaitu panel surya. Sebelumnya pernah nggak sih kalian kepikiran panel surya yang kepanasan di atas atap itu kalau kena debu ngaruh banget nggak ya ke listriknya? Apakah membersihkannya itu cuma biar kelihatan rajin? Atau emang ada bukti ilmiah kalau output listriknya bakal naik? Nah, di video ini kita bakal bedah pakai uji statistik yang mantap banget. Tapi ingat ya, aku sangat terbuka buat berdiskusi. Kalau kalian punya data lain atau mau menyanggah hitungan aku, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Let's go. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah perusahaan energi melakukan pengujian pada panel surya untuk mengetahui apakah pembersihan panel dapat meningkatkan output listrik yang dihasilkan. Pengujian dilakukan sebanyak 25 kali sebelum dan sesudah panel surya dibersihkan. Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa rata-rata output listrik panel surya sebelum dibersihkan adalah 220 watt. Setelah dibersihkan, rata-rata output listrik meningkat menjadi 250 watt dengan simpangan baku sebesar 40 watt. Perusahaan ingin mengetahui apakah peningkatan output listrik setelah pembersihan panel surya terjadi secara signifikan secara statistik dengan taraf signifikansi 5%. Nah, aku sederhanain dulu ya teman-teman. Jadi gini. Ada perusahaan energi yang melakukan pengujian panel surya sebanyak 25 kali sebelum dan sesudah dibersihkan. Perlu diingat ya, rata-rata output sebelum dibersihkan itu adalah 220 watt. Nah, ini 220 watt. Dan setelah dibersihkan, rata-ratanya naik nih menjadi 250 watt. Dengan simpangan baku sebesar 40 watt. Pertanyaannya, apakah pembersihan panel surya meningkatkan output listrik secara signifikan? Nah, perusahaan ini ingin tahu nih, apakah kenaikan dari 220 ke 250 ini emang signifikan secara statistik atau cuma kebetulan? Kita pakai taraf signifikansi 5% atau kalau didesimalkan 0,05. Nah, sebelum aku lanjut nih, coba kalian tebak dulu, naik signifikan nggak nih? Nah, kalau tahu tulis di kolom komentar ya. Lanjut. Sebelum ngitung, kita buat asumsi dulu nih dalam bentuk hipotesis. Perhatikan simbolnya ya, biar nggak kebalik. Pertama ada hipotesis 0 atau H0. Nah, H0. Nah, ini cara bacanya. H0 sama dengan rata-rata outputnya kurang dari atau sama dengan 220 watt. Artinya, pembersihan panel itu nggak meningkatkan output secara signifikan. Jadi sia-sia doang dong kalau dibersihin. Nah, yang kedua ini ada hipotesis alternatif atau H1. Nah, ini cara bacanya H1 sama dengan rata-rata lebih dari 220 watt. Nah, ini nih yang mau kita buktikan. Kalau pembersihan itu berhasil meningkatkan output secara nyata. Nah, target kita adalah menolak H0 agar H1 diterima. Sudah paham teman-teman? Mantap. Yuk kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya ya. Jadi rumusnya adalah Z sama dengan X bar dikurangi rata-rata dibagi dengan simpangan baku dibagi akar dari N atau akar N. Nah, masukkan datanya teman-teman. Nah, datanya ini kan sudah diketahui dari soal tadi. X bar sama dengan 250, rata-ratanya 220, simpangan bakunya 40 dan nilai N nya 25. Nah, kita tinggal substitusi nih. Jadi
Z sama dengan 250 dikurangi rata-ratanya 220 dibagi simpangan bakunya 40 dibagi akar dari N nya 25. Nah, kalau dihitung kita sederhanakan jadi begini ya. Z sama dengan 250 dikurangi 220 jadinya 30. 40 per akar 25. Nah, akar 25 ini kan hasilnya 5. Nah, jadi 40 per 5. Kalau disederhanakan lagi jadinya Z sama dengan 30 dibagi dengan 40 dibagi 5. Nah, hasilnya 8. Nah, 30 dibagi 8 ini kan kita hitung. Nah, jadinya jadi Z sama dengan 3,75. Sudah paham teman-teman? Lanjut. Nah, sekarang kita kan diketahui tarif signifikansinya 0,05. Nah, karena perusahaannya minta taraf signifikasi 5%. Nah, coba kita pakai uji satu sisi kanan. Nah, logikanya gini teman-teman, kalau masih bingung ini. Anggap saja total luas kurva ini 1. Nah, kita kurangi dengan taraf signifikannya tadi. Taraf signifikansinya tadi kan 5%. Nah, kalau didesimalkan menjadi 0,05. Jadinya 1 dikurangi 0,05 menjadi 0,095. Nah, angka 0,095 ini kita coba cari di tabel ya. Nah, coba kalian cari dulu teman-teman. Yang mana yuk? Sudah tahu? Ya, benar. Nilai 0,095 itu berada di Z 1,6. Nah, kalian pasti bingung. Di sini kan 9, kalau 1, ini kan Z-nya 1,4. Nah, di daerah sininya di 0,04 sama 0,5 ini kan hampir sama. Ini kan kalau di 0,04 ini jadinya 0,9495. Nah, kalau di 0,5 itu jadinya 0,9505. Nah, tak perlu bingung teman-teman. Kita sederhanain aja. Jadinya ambil di angka 1,645. Nah, ini. Artinya batas aman kita tuh 1,645. Nah, sedangkan di Z hitung yang kita tadi yang pakai rumus itu 3,75. Nah, jauh banget gak sih? Melampaui batasnya kan? Nah, kalau udah paham kita lanjut. Nah, coba lihat gambar kurva ini. Daerah yang biru ini ya, teman-teman. Nah, daerah yang biru ini itu adalah daerah aman buat H0. Tapi di Z hitung kita ada di angka 3,75. Yang mana itu sudah masuk jauh ke daerah merah. Nah, ini teman-teman. Jadinya 3,75 itu lebih dari 1,645. Jadi keputusannya jelas kan? Kita punya bukti yang sangat kuat bahwa secara statistik kalau peningkatannya bukan sekadar kebetulan. Jadi H0-nya kita tolak ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya, membersihkan panel surya terbukti meningkatkan output listrik secara signifikan. Hal ini membuktikan kalau kebersihan panel itu krusial banget buat efisiensi penyerapan cahaya matahari dan produksi listrik kita. Jadi buat kalian yang punya panel surya jangan males buat bersih-bersih ya. Nah, itu tadi pembahasan kita hari ini. Gimana? Statistik itu seru banget dan berguna banget kan buat dunia teknik? Oh iya, kalau kalian punya cara pengerjaan yang beda atau ada yang mau ditanyakan, langsung aja ya gas di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan dukung terus konten edukasi seperti ini.
Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.